Nah, sesampai di puncak, mereka sempat foto-foto, mereka menikmati pemandangan, dan setelah itu pun mereka beristirahat sejenak, duduk berpencar di beberapa titik. Tapi suasana tenang itu mendadak pecah pada saat Arif teriak, "Astagfirullah, apa itu?" Kata dia berlari waktu birit-birit nurunin gunung. Nah, teman-teman yang lain kaget pun juga spontan ikutan lari juga nih, ikutin si Arif tanpa banyak tanya. Meli, aku Nadia yang belum paham situasi itu langsung teriak kan, ngapa weh Arif? Tapi nggak ada yang jawab sama sekali. Nah, karena ikutan panik juga dia nyusul berlari lah ke bawah. Dan setelah berlari nih, wah luruh tunggu si Arif udah teriak-teriak, apa tuh? Yang lain juga ikutan lari, Wak. Setelah berlari cukup jauh, mereka akhirnya berhenti, gegara napas mereka ada tersengal. Semua terdiam tuh, kan, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi kelihatan dari muka mereka dia. Nanyalah aku di situ, kalian ini kenapa sih, Ada apa? Kok nggak nengok, Meli? Apa? Nengok apa? Dari tadi kita dikejar sama monyet loh, Wak, katanya. Monyet? Enggak, dari tadi aku nggak ada ngeliat apa-apa. Aku cuma nengok kalian dulu yang berlari. Banyak, Wak, monyetnya. Mereka kayak mau nyerang kita, katanya. Di situ Meli sempat ngerasain, masa sih? Kok nengok Depi? Nengok aku, Reno nengok. Tiara nengok. Aku kok nggak nengok? Masa sih mereka ngeliat monyet tapi aku enggak? Aku nggak nengok. Banyak, Wak, tadi gitu kan. Nah, kan si Tiara juga udah capek debat ya kan, dia fisiknya juga capek. Iya ya, Pak, aku nggak nengok mungkin ya. Nah, saat situasi udah mulai agak tenang nih, Arif pun langsung ngajak kawan-kawannya turun sebelum maghrib tiba. Dan mereka pun setuju, dah lanjut jalan lagi, Wak, berdoa gitu. Nah, tapi Wak, hingga langit mulai gelap, mereka masih terjebak juga di tengah hutan. Meski capek, mereka tetap lanjut lagi karena kami nggak mau bermalam lagi nanti malam itu. Tetap tuh lanjut ke bawah ya kan. Di tengah perjalanan, Meli mulai curiga. Si Tiara tiba-tiba terlihat aneh lagi, Wak. Dia senyum-senyum sendiri, dia lompat-lompat kecil, dan puncaknya tiba-tiba Tiara lari ke atas sambil teriak, melebu kabeh, katanya, ya Allah, Tiara mau kemana? Kata si Meli. Nah, tapi di sini, Wak, bukannya ikutan panik kayak si Meli, Arif, Reno, Devi diam aja. Diam mereka. Wah, itu lo kawanku lari ke atas. Nah, pas diprotes sama si Meli ini, mereka bertiga noleh bersamaan ke aku, Nadia. Terus senyum. Di situ Meli sadar, bukan cuma Tiara, Wak, 3 kawannya lainnya loh kesurupan juga. Kok apa nggak makin takut si Meli kan? Berlari dia langsung ditinggalkan, menuju ke bawah. Wah, katanya. Dan setelah berlari, nekat tuh aku nggak tahu dapat kekuatan dari mana aku bisa nekat turun sendirian gara-gara takut nengok mereka bertiga. Lari aku ke bawah, dan dari kejauhan aku nengok ada macam bangunan yang dekat parkiran tuh lah, Nadia. Aku ada nandain satu bangunan kan tuh. Ya Allah, alhamdulillah bentar lagi aku sampai, katanya kan. Nah, nggak lama dari situ, Wak, di depan si Meli nengok ada bapak-bapak lagi naruh sesajen di bawah pohon. Meli langsung lah nyamperin bapak itu. Pak, tolong, Pak, teman saya kesurupan di atas. Di atas. Oh ya udah, saya pergi ke sana sekarang. Kamu tunggu di sini aja ya, kata bapak-bapak itu. Dah, bapak tuh langsung naik ke atas ini, dia menuju ke lokasi yang si Meli tunjuk. Nah, ketika bapak tuh pergi, Meli dalam kondisi yang udah ngos-ngosan kali, Wak, kakinya lemas, jantungnya berdebar-debar nggak karuan ya kan, dan juga dia nih panik, dan juga mungkin gak ada kecapean lari. Tiba-tiba pandangan kaburannya pingsan lah si Meli dekat situ, ya Allah. Nah, setelah beberapa waktu tidak sadarkan diri, Meli akhirnya kebangun, Wak. Dan pas aku kebangun ini, si Meli ini kebangun, dia udah berada di pos pendakian, dan di sebelahnya ada keempat kawannya, si Tiara, Reno, Devi, Arif. Ya, nah, waktu itu mereka semua udah sadar, Wak, udah nggak kesurupan lagi. Dan di sana juga ada bapak-bapak yang nyelamatin mereka tadi tuh loh, yang dimintain tolong sama si Tiara, sama Tiara sama Meli. Nah, setelah itu si bapak tadi nyuruh mereka supaya mandi bunga di sumber mata air yang ada di gunung itu memang. Nah, dengar saran itu, mereka berlima ya nurut aja tanpa banyak bertanya, karena mereka tahu mereka habis kenapa-napa gitu kan. Tapi begitu mereka berdiri dan siap mau mandi bunga, Wak, si bapak itu langsung nunjuk ke aku, Nadia, ke si Meli. Dia ngomong, sing iki nggak usah, sing liane wae, yang ini nggak usah, biar kawan-kawannya aja, kata gitu. Nah, dengar itu akhirnya udah aku nurut aja, Nadia, nggak ikut mandi aku, tetap stay aku di pos sambil nunggu kawan-kawan aku mandi kembang. Kami nurut karena ini pembersihan mungkin ya, biar nggak kenapa-napa waktu udah balik rumah. Nah, setelah mandi, mereka pun berempat segera balik ke pos dan langsung pulang itu, Wak, ke kota asal mereka bersama Meli juga. Udah selesai pendakian, baliklah ke rumah masing-masing. Untung selamat semua nih berlima. Tapi di sini, Wak, teror belum berakhir loh.
Sepulang dari pendakian, keempat temannya Meli ini tiba-tiba jatuh sakit. Mereka pada susah makan, susah tidur, dan badan mereka ini terasa berat kali, Wak. Padahal Meli sendiri baik-baik aja tuh, Wak. Nah, karena khawatir mereka pergi ke dokter nih, Wak, masing-masing. Tapi hasilnya nihil, nggak ada penyakit apapun. Nggak, kok aman-aman aja kok kamu gitu. Merasa dia nggak beres, akhirnya Arif inisiatif, Wak. Dia pergilah ke orang tuanya. Dia jujur lah sama orang tuanya kalau waktu kami ngedaki kemarin, Pak, Bu, kami kesurupan, katanya. Nah, dengar kabar itu, akhirnya orang tuanya Arif pun mengajak Arif dan juga ketiga temannya, Reno, Devi, sama si Tiara, untuk berobat ke orang pintar yang kita sebut aja lah namanya Mbah Pardi, Wak.